wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi wa rasulullah. Terima kasih sebelumnya, bersyukur kehadirat Allah hari ini bisa bersama-sama kita di Radio Dakta untuk silaturahmi fikir ya, mendiskusikan hal-hal yang penting dan juga tidak lupa salawat beriring salam semoga tercurah kepada Putu Hasanah di jalan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus memberikan teladan bagi kita, terutama dalam mencontohkan terkait dengan komunikasi ya pasangan. Dan luar biasa pada para pendengar Radio Dakta yang kami muliakan, hari libur pergi ke Bekasi, di pasarnya ada bisnis selasih, komunikasi jalinan penguat hati, memberikan semangat jiwa penuh kasih. Ya Allah, pendengar Radio Dakta yang berbahagia, terkait dengan apa yang ingin kita bicarakan, memang berangkat dari hal yang penting ya, bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang tentu kita memahami bahwa proses di dalamnya ada interaksi suami istri dan anak dan lain-lain, termasuk keluarga besar, keluarga inti dan seterusnya. Nah, tentu saja dalam proses kemudian kita melakukan interaksi antar keluarga, tidak saja kemudian kita berharap gitu ya bahwa keluarga kita adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh gitu ya, yang tentu saja ini menjadi kekuatan tersendiri dalam proses meningkatkan jalinan keluarga itu. Tentu di ujungnya sesuai dengan tujuan pernikahan ya, kita ingin bersama-sama kemudian mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, tentu hal ini juga salah satunya ya yang didukung oleh proses komunikasi yang dilandasi dengan prinsip-prinsip. Apa saja prinsipnya? Kejujuran, trust, kepercayaan, ada kesetiaan. Sehingga kemudian keluarga itu tak gampang rapuh. Di kondisi saat ini juga kita berharap bahwa pembinaan yang kita lakukan terhadap keluarga sebelum berkeluarga dan kemudian terus dalam prosesnya itu dikuatkan, maka kita berharap tetap kokoh walaupun terjadi guncangan, badai yang menghantam dalam kehidupan berkeluarga, ya tetap berdiri kokoh seperti batu di tengah lautan. Saya kira itu ya. Baik, jadi ini sangat penting untuk mengokohkan rumah tangga khususnya dalam pernikahan. Nah, tentunya komunikasi yang seperti apa yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ini? Biasanya kan bisa lewat WA, cacatan, pada sebelahan ya, Bu Rohimi ya, masih cacatan. Apakah tentunya kalau kita habis beraktivitas kan juga harus ada komunikasi begitu, Bu Rohimi? Iya. Nah, berangkat dari apa yang kemudian menjadi prinsip pertama dalam berkeluarga itu adalah tadi ya, menguatkan fondasi keluarga sehingga terwujud ya keluarga yang berkualitas, keluarga yang sejahtera, dan di ujungnya sakinah mawaddah warahmah. Apa yang kemudian menjadi catatan penting ketika kita mengkomunikasikan sesuatu? Nah, proses kemudian yang terjadi gitu ya, terkait dengan komunikasi yang dilakukan, apakah kemudian di era globalisasi ini kan tidak menafikan ya, niscaya sekali karena kita berada di dunia yang luar biasa perkembangan ICT-nya ya, di mana kemudian kita bisa tak sekedar langsung bertatap muka, juga kita melakukan proses-proses dengan kegiatan seperti ini. Itu salah satu cara mengkomunikasikan. Menyambung rasa, saya kira rasanya juga sebenarnya muncul gitu ya, tetapi tidak sedemikian rupa ketika kita berada dalam tatapan atau bertemu langsung gitu ya, itu yang kemudian menjadi catatannya. Nah, ketika kemudian komunikasi langsung atau kemudian media melalui media HP atau medsos lainnya, ketika kita menjaga ya sebuah komunikasi yang menguatkan keutuhan keluarga. Nah, saya ingin mengingatkan sebelumnya bahwa sebuah ikrar perkawinan atau pernikahan yang kita awali sebelumnya, tentu suami istri itu sama-sama meyakini bahwa dalam proses perkawinan itu adalah kita ini berpasangan, Jawa. Jadi suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan, eskon goliza. Nah,
sebagai janji yang kokoh gitu antara keduanya, miscongolism. Kemudian suami istri itu saling memperkuat pasangan secara bermartabat. Artinya kemudian ada sesuatu yang kemudian ketika ada hal yang ingin dilakukan, itu tentu proses-proses yang dilakukan salah satunya ada komunikasi. Maka yang harus dikuatkan adalah bersama-sama ketika ada masalah, ada kesulitan yang dihadapi, maka dilalui dengan musyawarah. Musyawarah itulah yang kemudian dikomunikasikan melalui media komunikasi. Entah kemudian ketika tak bersama, ada juga kan pasangan yang jauh ya jaraknya, gitu ya. Kemudian atau tadi kata Mbak Lucy, sebelahan aja dah WA-WA-an. Nah ini yang nanti dilihat ya, adakah kemudian ciri-ciri komunikasi yang kemudian membuat kita apakah benar ketika satu sama lain berada di samping. Ini kan sebenarnya masalah hati ya, komunikasi itu ya. Jadi ketika tautannya menjauh itu atau ada friksi, maka dia akan yang dekat pun menjadi jauh gitu. Karena harusnya kan berkomunikasi. Secara lisan ada di sebelah, yang mungkin secara nonverbal juga kita bisa lakukan. Entah itu komunikasi dengan senyuman, entah dengan belayan, entah dengan sentuhan, dan lain-lain. Saya kira penting sekali memahami, walaupun kemudian di era yang memang masanya saat ini dengan komunikasi media, tetapi ketika ada hal yang perlu disampaikan, komunikasi secara lisan, bertatap muka, eye contact, kemudian saling menyampaikan perasaan dengan ma'ruf, dengan baik tadi ya, kita menyampaikan segala sesuatunya dengan lemah lembut, tentu semua itu bisa diurai dengan komunikasi. Saya kira itu ya. Ya. Baik. Nah, Bu Rohimi, sebelum ada pernikahan, perlu tidak kita membuat komitmen kita akan membangun komunikasi seperti A, B, C, begitu, Bu Rohimi? Iya, tentu saja ya, di dalam mengawali sebuah proses perkawinan atau pernikahan, mengkomunikasikan pola-pola komunikasi itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Kalau kemudian ketika cedera sesuatu yang memang mungkin secara perilaku tak tampak hal yang kemudian membuat kita nggak nyaman, kira-kira kita harus bagaimana? Atau kemudian ada bahasa-bahasa yang memang kalimat-kalimat yang memang digunakan dengan baik, gitu ya. Dan itu saya kira juga menjadi bagian dari kalau di sebuah pelatihan pranikah, gitu ya. Saya kira itu juga penting didudukan kepada generasi muda ketika memulai sebuah pernikahan, itu harus bagaimana pola komunikasinya. Harus disampaikan apa ketika kemudian ada kesulitan, ada kemandekan, ada hal yang kemudian tak bisa tersosialisasikan dengan baik, gitu, komunikasi itu sehingga tersumbat. Nah, bagaimana sumbatan itu bisa mengalir dengan baik. Nah, itu juga perlu, saya kira bukan sekedar latihan gitu ya, tetapi juga edukasi sepanjang terus-menerus gitu untuk diawali. Jadi saya kira ini menjadi penting, terutama untuk preventif ya dalam proses mengawali komunikasi di dalam keluarga. Ya, Bu Rohimi, kadang-kadang di awal-awal pernikahan masih anget-angetnya begitu, komunikasi masih lancar. Tapi kan setelah mungkin ada cobaan katanya 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya, ini bagaimana untuk terus menjaga sampai akhir hayatnya? Iya, betul. Jadi kita memahami ya bahwa komunikasi itu kan artinya mengirim pesan dan meminta pihak lain memahami pesan itu. Ketika kemudian ada yang tersumbat tadi, ada yang memang belum connect komunikasi kita dengan pasangan, gitu ya, tentu saja ini harus diurai, dicari gitu ya. Apa yang kemudian menjadi hal yang penting dalam berkomunikasi itu. Nah, kita melihat bahwa dalam proses kemudian mengkomunikasikan gitu ya, salah satu hal yang memang tadi ya menyampaikan agar kemudian kita sebagai langgeng ya, bahasanya itu kan langgeng gitu ya, sampai suatu hari nanti salah satu atau di antara kita dipanggil oleh Allah, kita kan ingin sampai pada titik itu ya. Banyak contoh ya, orang-orang tua kita mengajarkan bagaimana
ketika menguraikan komunikasi itu. Nah, penting sekali pasangan itu bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika itu sama dan berpikirnya juga sama, teredukasi dengan baik, saya kira juga dicontohkan. Nah, ini uswah menjadi baik ya, karena generasi kita itu akan melihat bagaimana pola komunikasi orang tua. Dan kita juga seperti itu, walaupun kita ditambah dengan edukasi-edukasi lain, pelatihan-pelatihan, tapi proses-proses begitu itu penting untuk menghargai pola komunikasi. Terus kadang kan ya, yang sesuatu yang tidak penting dikeluhkan, atau kita juga berharap gitu ya, walaupun menyampaikan sesuatu tuh tidak mengeluh gitu, dan selalu memberikan hal-hal yang menjadi pilihan. Kalau begitu bagaimana? Kalau kemudian begitu bagaimana? Artinya ada hal-hal yang kemudian kita saling memberi ruang ya bagi pasangan kita. Ya kadang juga kan masing-masing individu dengan ranah publik yang dia juga ini, domestik juga dia lakukan, misalnya kedua-duanya ini juga butuh gitu ya ruang antara suami dan istri gitu ya untuk memikirkan ketika mereka menemui masalah. Juga saling memahami, menempatkan diri dengan tepat di mana saya harus ngomong ini sehingga tidak mencederai situasi apa, itu kan insya Allah ya kalau berjalannya waktu kemudian kita sudah saling bersama, itu akan mampu kita identifikasi hal-hal seperti itu. Nah, selalu senang, saling membahagiakan, jalinan sehat yang berkualitas, tentu itu kan tidak mudah, tidak gampang, tapi insya Allah bisa ketika kemudian juga dimodali dengan pengetahuan yang baik. Saya kira itu. Baik. Nah, tapi kalau untuk pola komunikasi antara orang tua zaman dulu dengan orang tua milenial saat ini bagaimana, Bu Rohini? Iya ya. Dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini tentu ada perbedaan. Kalau dulu kita orang tua ya misalnya dilihat aja begitu kita sudah paham, itu tidak baik, itu tidak benar yang kita ucapkan. Tapi sekarang diplototin aja itu kenapa ya ibu ya budanya matanya kok aneh nggak paham gitu ya. Kadang perlu penjelasan didudukan. Memang dulu juga orang tua kita walaupun pengetahuan beliau atau yang dimiliki tidak yang kita rasakan saat ini, yang kita alami karena kita mengikuti banyak perubahan-perubahan, pelatihan, edukasi, dan lain-lain, sehingga polanya juga berubah, apalagi generasi yang kita hadapi berubah. Generasi X, Y, gitu ya, milenial, alpha, dan generasi Z, gitu ya, dan lain-lain, sampai kemudian pada titik ini, tentu pola komunikasinya berbeda. Yang tentu pada prinsip titiknya adalah bagaimana kemudian menyampaikannya dengan tadi ma'ruf, kemudian juga dengan hati, itu kan beda ya, dengan kemudian tidak dengan hati itu kan terasa ya, apalagi komunikasi orang tua dengan anak, dengan kemudian menyentuh gitu ya, sentuhan yang kemudian itu sampai walaupun di fisik gitu, tapi sampainya ke hati gitu ya. Nah itu juga menjadi catatan penting bagaimana kemudian kita mendudukkan bahwa komunikasi itu menjadi jembatan atau memfasilitasi hal-hal yang tak terurai, baik itu nanti secara verbal dan non verbal. Kira itu. Ya, tapi kalau orang tua zaman sekarang merekam tidak pola komunikasi orang tuanya terdahulu, apakah mereka sekarang, nah ini kan udah zamannya udah berbeda, saya bisa mengadopsi diri saya sendiri, bukan lagi mencontoh komunikasi dari orang tua saya begitu. Kadang gini ya, ada juga yang perlu kita lihat, ada kebaikan-kebaikan di antara contoh-contoh atau uswah itu. Tapi kemudian ada modifikasi gitu ya, karena kita kemudian berproses pada zamannya, kata Nabi kan sampaikan sesuai dengan zamannya gitu ya, karena semua orang dengan zaman generasi kita itu berbeda cara menyampaikannya. Nah saya kira dengan tadi ya, kata-kata ma'ruf, kebaikan, kemudian dengan pola-pola yang strategi yang kita juga kuatkan dalam komunikasi kita, tentu saja itu menjadi jembatan. Jadi walaupun perkembangan zaman sedemikian rupa, tapi kemudian titik komunikasinya adalah kita ingin menyampaikan dengan baik gitu. Apa yang kita contohkan di orang tua kita kan juga begitu cara pola komunikasi beliau dengan anak-anaknya. Ada titik yang kemudian
bisa kita tiru, tapi pada sisi tertentu ada juga yang maaf komunikasi yang tidak ma'ruf gitu ya, yang kemudian memang yang harus tidak dilakukan, yang harus ditinggalkan ya karena kita berubah pada zamannya, bagaimana kita mendekati anak gitu ya, menyentuh perasaannya yang mungkin dulu mungkin tidak dilakukan dengan baik gitu oleh orang tua, karena mungkin dengan kondisi yang tidak sama dengan kita gitu, ada skill-skill yang dilatih saat ini, maka saya kira disitulah dengan zaman yang berbeda, maka juga situasi atau komunikasi yang kita lakukan sesuai dengan posisi kita saat ini gitu ya, sesuai dengan apa yang kita dapatkan, kemudian kita modifikasi bagaimana kemudian itu bisa tak menghambat komunikasi itu. Saya kira itu ya. Iya, ini melalui room chat juga ada Ibu Herna ya bertanya, hal yang lumrah di Indonesia terdiri dari suami istri, anak, cucu, dan menantu. Bagaimana membangun komunikasi yang baik agar satu frekuensi dalam keluarga? Iya, ya, Mbak Herna terima kasih ya. Saya kira begini, dengan memang beda zamannya gitu ya. Nah, ada yang sudah apa di baby boom itu kan beda banget dengan X dengan Y, apalagi sekarang di fase alpha. Nah, tentu mendudukkan itu menjadi penting. Jadi artinya kita duduk bersama, beda zamannya. Ketika nenek bilang, silakan, nanti ini mamanya bilang nggak begitu, Nek, gitu ya. Ini kan jadi konflik nih kalau nggak didudukkan. Maka perlu duduk bersama. Jadi ketika ada nenek di rumah, ada paman, ini dudukan. Kami selama ini dalam mengupayakan agar komunikasi lebih baik, maka Ananda begini, maka nenek, paman begini. Jadi artinya ada hal yang kemudian juga kita tidak menyakiti gitu ya, rasa orang tua yang kemudian memang pada saat itu beliau dengan zamannya, dengan kita. Tetapi ada juga yang memang memahami gitu, oh iya situasinya kan beda dengan saya dulu, maka saya mengikuti. Nah, tapi kan ini perlu komunikasi, perlu didudukkan, perlu ada diskusi. Jadi ketika siapapun hadir di rumah kita, termasuk ART atau apa, itu juga didudukkan. Nah, begini caranya, begini polanya. Jadi penting sekali menyampaikan pesan-pesan saya ya, pesan kita gitu ya untuk keluarga gitu. Sehingga ketika ada konflik itu minimal gitu, jadi nggak maksimal gitu. Karena berbeda apa yang didudukkan di awal dengan yang tidak, kan gitu ya. Jadi semua orang paham nilai-nilai yang kita bangun di rumah kita dengan memang generasi yang berbeda. Nah, ini juga perlu disampaikan. Saya kira itu mengurai ya, supaya tidak terjadi ketegangan. Dan kita juga harus memahami generasi alfa apa sih ininya, generasi X apa sih, saya ini posisinya di generasi apa. Sehingga ketika kemudian tadi kata Nabi untuk mengkomunikasikan segala sesuatu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan usianya. Nah, itu yang kita kemudian dudukan. Sehingga clash dan friksi yang terjadi, konflik itu akan minimal gitu ya terjadi. Ya, baik Bu. Baik, Bu Rohimi, ada istilah pillow talk. Bagaimana ini? Gimana? Pillow talk. Oh, pillow talk ya? Ya. Nah, begini, jadi kalau kita melihat ya kondisi sekarang ini, memang sesuatu yang memang harus kita sesuaikan lah gitu ya situasinya. Nah, kita ini pada situasi apa, pada kondisi apa gitu ya kita sekarang sedang berada. Jadi bagaimana mendekatkan emosional pasangan gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian kita ketika kemudian berkomunikasi gitu ya, cara kita gitu ya bisa dilakukan mendekatkan pasangan secara emosional. Nah, tentu begini, dalam mengkomunikasikan itu kan tadi ada bahasa nonverbal ya. Kalau kata-kata ini kan kadang ada hal yang kemudian tak terlihat secara nyata, tapi ketika dengan kemudian dengan bahasa tubuh gitu ya, dengan nggak usah ngomong tentu saja gitu ya, ini itu kan sesuatu sekali tuh. Bagaimana kemudian dilakukan
agar kita saling gitu ya, mendekatkan. Jadi bagaimana namanya big hook gitu ya. Ketika keluar rumah, peluk dulu dengan erat. Nggak usah ngomong. Walaupun nggak ngomong hati-hati, itu dada ketemu dada itu kan rasanya bagaimana ya, ada rasa nyaman sambil kita menyampaikan selamat apa namanya jalan, semoga selamat sampai ke tempat tujuan, semoga dalam lindungan Allah, itu kan tambah ya. Tapi ketika pelukan itu akan berbeda ya, secara emosional ya. Nah, saya kira itulah cara kita mendekatkan secara emosional ya, salah satunya dengan pasangan kita. Gitu ya. Baik. Nah, tentunya ada sifat seseorang introvert dan ekstrovert. Nah, ini cara berkomunikasinya pasti dalam suatu pernikahan tidak mungkin sama, pasti akan berbeda kan, namanya juga pernikahan menyatukan yang berbeda begitu. Silakan. Iya betul, betul sekali. Nah, terkait dengan ini, memang dengan kepribadian yang introvert, orang-orang yang kemudian tidak terbuka gitu ya, pendiam, kemudian dia juga tidak bisa menyampaikan, berbeda dengan kepribadian ekstrovert gitu ya, yang tentu saja kalau menyampaikan sesuatu aku tuh nggak bisa, tau nggak, kayak gitu, tapi yang lain sampai mungkin ada jerawat karena kalau suami sakit kenapa gitu ya, padahal itu ingin menyampaikan sesuatu ya. Nah, saya kira dengan kepribadian seperti ini tentu kita bersama memahami kan diri kita masing-masing gitu ya, agar kita ngerti dulu nih pasangan kita. Kira-kira kan selama dalam proses perjalanan pasangan kita kan kita ngerti ya, beliau ini pribadinya apa, saya ini apa, saya ini orangnya ekstrovert, tapi suami saya introvert. Bagaimana saya mengkomunikasikan rasa itu sehingga nyambung. Komunikasinya itu nggak senjang ya. Jadi saya ngerti beliau pendiam, sayanya orangnya swing. Kadang kan begitu memang ya. Kalau nggak begitu nggak seru gitu ya. Kadang kalau sama-sama kan lebih seru lagi gitu ya. Serunya itu ya nggak ada dinamika anunya gitu ya. Nah, kalau kemudian ketemu seperti itu, misalnya saya juga dengan misalnya pasangan gitu ya, suami. Nah, saya orangnya memang ngomong. Jadi kalau ada apa-apa saya sampaikan. Tapi kalau beliau mungkin diam saja. Iya. Kalau ini, Mbak, iya. Nah, iya itu kan kita panjang jawabnya, iya kan nggak nyaman juga gitu ya. Walaupun nanti urusannya lain gitu ya. Nah, tapi menyampaikan itu saya kira juga kalau kemudian saya kadang ada orang yang melakukan secara tertulis gitu ya. Tertulis menyampaikan. Mungkin dibaca itu akan berbeda ketika kita ngomong gitu ya. Yeah. Tapi kan ada situasi tertentu yang kita bisa duduk bersama. Jadi selesai sholat beribadah gitu kan, sampaikan kemudian seharian ini kenapa? Ada masalah dengan anak atau komunikasi kita tadi kurang nyaman ketika dengan menyampaikan ini, tapi ada yang terganjal disampaikan. Mungkin beliaunya tidak menyautin, ya nggak apa-apa gitu. Bagi kita tidak perlu jawaban yang kemudian harus saat itu, tapi kan didengarkan itu kan menjadi fokus gitu ya, menjadi sesuatu perhatian gitu bagi kita. Nah, mungkin besoknya akan disampaikan, boleh nggak diinginkan. Nah, lama-lama kan beliau juga memahami ya, pernah butuh komunikasi yang juga intensif lah gitu ya, berkualitas gitu. Nah, mungkin ya seperti ini saja, nggak panjang, tapi kita ngerti, oh itu maksudnya. Nah, jadi artinya tadi ya, filosofi itu bagaimana memahami ya, filosofi itu ya, supaya kemudian emosional kita itu ketemu gitu, walaupun kondisinya secara introvert gitu, seperti itu yang kita hadapi, atau istrinya yang introvert gitu ya. Nah, itu kita bisa memahami bagaimana kemudian mengurai gitu komunikasi kita dengan beliau ya. Nah, saya kira itu. Jadi kita dulu paham, saya ini apa sih, beliau itu begitu, oh ya, saya memahami, dan dia juga dipahamkan. Kalau saya memang maaf ya, ekstrovert terbuka ini nggak usah tersinggung, karena kalau memang saya menyampaikan itu kadang mungkin nggak nyaman, tapi kalau nggak nyaman tolong sampaikan gitu ya, itu juga penting di depan gitu ya. Jadi biasanya itu cenderung gitu ya mengabaikan atau tidak mementingkan rangsangan dari luar. Nah, ini kan ciri-ciri orang introvert ya, yang kemudian memang perlu dirangsang gitu.
perlu kita mengkomunikasikan walaupun jawaban singkat, yang nggak apa-apa, itu juga bentuk perhatian kalau dijawab ya, kecuali didiamkan. Sakitnya di sini katanya. Baik. Ya. Ini kami juga membuka pertanyaan melalui room chat Zoom kami ya Bu Rohimi ya, mungkin dari teman-teman yang juga ingin bertanya lebih lanjut lagi terkait dengan tema kita, komunikasi efektif bagi Pak Sutri. Kita jeda sejenak, Bu Rohimi, rekan Dakta, dimanapun Anda berada dapat bergabung bersama kami di 021-881-6363 atau WhatsApp 0815-11-107-107. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Oase Iman. Anugerah dari Allah, tapi jangan sampai anugerah itu menjauhkan kita justru dari pemberinya. Ini fokus Nabi Musa. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Jadi kalau saya nanti ketemu keluarga baru, mudah-mudahan keluarga itu keluarga yang bisa membantu saya untuk terus berada di sawa as-sabil. Kalau saya ketemu calon suami, mudah-mudahan suami itu yang membimbing saya, waj'alna lil muttaqina imama, membimbing saya tetap di sawa as-sabil, di jalan yang Allah ridhoi. Ini fokus. Dan kalau kita fokus di sawa as-sabil, gak usah khawatir. Allah punya banyak rencana baik untuk kita. Wayangkurun, wayangkurullah. Wallahu khairul makirin. Siapapun boleh punya rencana untuk menghalangi kita. Tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Udah ikutin aja sawa as-sabil. Fokus di jalan yang lurus. Sawa itu bahasa lainnya istiwa. Atau dalam bahasa Arab kadang-kadang orang Arab suka nyebut dengan istilah khatul istiwa. Terus jadi bahasa Indonesia katulistiwa. Itu bahasa Arab. Katulistiwa itu dari kalimat khatul istiwa. Khat artinya garis, istiwa artinya lurus, garis lurus. Katulis, karena kita nggak bisa bilang kha jadinya ka. Khadijah jadinya Khadijah. Sama kayak misalnya orang Sunda nggak bisa bilang ain jadinya ke. Ketika Nabi SAW panggil Aisyah, panggilan Aisyah siapa? Aish. Sampai di Sunda jadinya Eis. Itu bahasa Arab. Aish jadinya Eis. Jadi Eis itu aslinya Eisah. Aisyah. Tetaplah di sawa as-sabil. Tetaplah di jalan Allah yang lurus. Nggak usah berbelok. Nggak usah keluar dari garis itu. Kalau udah terlanjur keluar, buru-buru balik. Karena Allah cuma memberikan jaminan kebaikan bagi orang yang tetap berada di sawa as-sabil. Kalau dia keluar dari situ, Allah sudah tidak menjamin apapun. Oase Iman. Sari kurma sangat bermanfaat bagi kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan stamina. Dapatkan sari kurma berkualitas dari HNI dengan kandungan 100% sari kurma. Mengkonsumsi sari kurma dapat melancarkan pencernaan, menjaga kadar gula darah, mengurangi tekanan darah, serta membantu pemulihan sakit demam berdarah dan tipes. Yuk, saatnya kita hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426, 8807427 atau WhatsApp 0815 11107 107. Hai warga Kota Depok dan Kota Bekasi, kita tahu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memegang peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Bersama pemerintah provinsi, mereka membuat berbagai peraturan daerah yang berguna untuk menjadi panduan dalam tata laksana pemerintahan di Jawa Barat. Mereka pun membahas anggaran yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana mereka dapat menolak, mengoreksi, atau menyetujui anggaran tersebut. Anggota DPRD pun mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Lalu siapa sajakah anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan 8 Kota Depok dan Kota Bekasi? Ade Puspitasari, Esos MBA.
Dr. Haji Abdul Haris Bobihu, Haji Heri Koswara MA, Haji M. Hasbullah Rahmat SPD M.Hum, Hajah Iin Nur Fatina AMD, Hajah Sumiati SPDI, Insinyur Haji Asep Arwin Kotsara MENG, Insinyur Irfan Suryanagara MIPO, M. Faizin SE, Rizky Apriwijaya SSI, Waras Wasisto SH. Pesan ini disampaikan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Tanpa terasa, Ramadan sebentar lagi tiba. Selama bulan Ramadan, Radio Dakta menghadirkan Pasar Ramadan. Kesempatan bagi rekan Dakta yang memiliki usaha kuliner, busana, aksesoris, dan lainnya untuk ikut menyemarakan Pasar Ramadan Radio Dakta. Caranya gampang banget. Cukup dengan membayar Rp13.000 per hari, rekan Dakta sudah bisa membuka lapak dagangannya dengan space yang kami siapkan 2x2 meter. Pasar Ramadan buka setiap hari, mulai pukul 2 siang hingga jelang berbuka di halaman Radio Dakta. Nah, satu lagi nih, semua dagangan di Pasar Ramadan Radio Dakta akan kita promoin loh setiap harinya. Ayo, buruan daftar sekarang juga, sebelum kehabisan lapaknya. Info hubungi call center Dakta 8807426, 8807427, atau WhatsApp 0815 11 107 107, atau hubungi Wawa di 0812 1005 5291. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bincang keluarga kami bersama penggiat keluarga Indonesia atau Giga Indonesia. Ini terkait dengan tema yang kita bahas, komunikasi efektif pasangan suami istri. Masih bersama psikolog penggiat keluarga Indonesia, Ibu Rohmi Zamzam. Nah, untuk rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 ini. Di room chat ada Ibu Dina Erdina, komunikasi yang baik itu langsung atau melalui bahasa tubuh dan isyarat yang lebih baik dan bermakna. Kadang orang yang banyak bicara terkadang banyak bohongnya nih, Bu Rohimi. Silakan. Ya, baik, Mbak Dina. Terima kasih. Terkait dengan itu memang kan di komunikasi memang ada dua, yang ada yang bahasa tubuh dan bahasa lisan. Memang bahasa tubuh itu bahasa yang tidak pernah bohong, ya. Yang kalau kita ngomong terlihat gitu ya, kejujuran di mata kita gitu ya. Kemudian mungkin ketika kita tersenyum gitu ya, ini terpaksa apa kemudian apa nih? Jadi penting sekali kemudian kita memahami ya, bahwa lisan itu juga penting menyampaikan tentu dengan rasa ya. Ketika kemudian pilihannya kemudian kita juga menyampaikan, tentu keduanya gitu. Apalagi kita bertatap muka ya. Seperti ini misalnya. Saya ingin misalnya ketika saya membicarakan sesuatu dengan pasangan saya bertemu, kemudian saya juga menggunakan bahasa tubuh, walaupun kemudian satu saat saya tidak menggunakan bahasa lisan, gitu. Bahasa tubuh saja. Nah, ada suatu waktu ketika kemudian misalnya seperti Nabi ya, waktu itu mendapat wahyu pertama itu kan gemetar pulang ke rumah, selimuti aku, kemudian Khadijah memeluk, gitu kan, baru setelah itu kan bahasa tubuh ya, bagaimana menguatkan, baru kemudian beliau menyampaikan bahwa itu kan Nabi merasa kayak cemas gitu ya, ini kan sesuatu yang kemudian baru diterima gitu ya. Jadi beliau melakukan proses itu gitu, memeluk, kemudian menenangkan gitu ya. Nah, ada saatnya juga kita melihat situasi pasangan kita. Saya kira karena ini di sini perempuan semua ya, kalau ada laki-laki yang mendengarkan juga ya, bagaimana kemudian memahami juga ketika istri gitu ya, dalam kondisi gelisah itu peluk saja dulu, jangan ngomong gitu, perut saja dulu sambil kemudian diusap gitu ya, kita juga membelah itu, baru kemudian kita sampaikan apa yang kemudian terjadi. Nah, nanti setelah nyaman, calling down gitu ya, baru kita komunikasi. Dan saya kira itu akan lebih menguatkan tadi ya, bahasa tadi ya, pillow talk itu tadi ya, emosionalnya itu diambil dulu rasanya, sehingga dia ada trust, kemudian menyampaikan, dan kegundahan tadi itu akan sedikit terurai
tercapai gitu sehingga mampu untuk disampaikan dengan baik. Nah, saya kira ini yang menjadi menjadi catatan kita ya untuk kemudian mengkomunikasikan itu memang bisa juga dengan lisan atau dengan bahasa tubuh, atau kita pakai bahasa tubuh atau kita bahasa lisan. Ada situasi kita juga nggak mengatakan mana baik mana tidak. Combine itu juga akan lebih kalau kita memang melihat situasinya perlu dikombinkan, atau sebelumnya dengan atau anak kita gitu ya dalam kondisi tantrum dan lain-lain kan peluk dulu gitu ya, sambil kemudian setelah dia calling down baru kita dudukkan permasalahan. Saya kira itu ya. Iya, tapi Bu Rohimi secara umum permasalahan komunikasi pasangan di Indonesia ini bagaimana? Iya, jadi kalau kita nanti ya, Giga hadir penggiat keluarga Indonesia ya sebagai sebuah organisasi yang memang bertujuan visinya itu membangun ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera dan berkualitas gitu ya. Pada sisi tertentu memang menurunkan dari proses kemudian visi ini kepada program-program. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian Giga melakukan proses-proses penguatan secara edukasi dan juga skill-skill ya yang diberikan dalam rangka itu. Nah, untuk itu memang salah satu caranya adalah komunikasi yang kemudian perlu dibangun gitu ya secara baik. Itu adalah salah satunya misalnya komunikasi demokratis. Bagaimana kemudian kita saling mendengarkan, saling duduk bersama gitu ya. Bagaimana kemudian kita sebagai pasangan suami istri gitu, ketika kemudian ada masalah, ada sesuatu yang kemudian terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat ya tujuan pernikahan itu kan litas kuno ilaiha juga ya. Artinya kita saling gitu ya, saling kemudian cenderung merasa tentram gitu ya terhadap pasangan kita yang kita sekarang ini bersama, dan juga memunculkan gitu ya rasa kasih sayang gitu ya, agar kemudian sama-sama kita saling ketika ada sesuatu. Nah, komunikasi itu memang yang terjadi di Indonesia memang banyak sekali juga komunikasi yang otoriter gitu ya, sehingga harus ini, nggak boleh itu, tidak setara gitu ya. Nah, sehingga ini perlu juga kalau kemudian suatu saat tidak bisa dilakukan kedua belah pihak komunikasi buntu, atau butuh juga orang ketiga ya. Orang ketiga siapa? Ahlinya, tokoh agama, pemuka agama, atau kemudian kita ada konselor, psikolog gitu ya, atau yang lainnya yang kemudian kita ingin dijembatani gitu ya, atau kedua orang tua kita gitu ya yang memang menghadirkan untuk kemudian bisa menjembatani komunikasi itu. Satu saat pada titiknya juga tidak ketemu, ya ada hal yang memang pada tingkatan lain kita bisa lakukan gitu ya untuk itu. Maka saya kira Harum ayat 21 ini juga mengingatkan kita ya, ketika membangun sesuatu itu enggak hanya sebentar, untuk selamanya. Maka apa yang perlu dilakukan? Bangun komunikasi di awal dengan baik gitu ya. Saya kira itu. Baik, kami masih mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 021-881-6363 atau WhatsApp 0815-11-107-107. Tidak selalu harus suami yang duluan atau istri yang duluan ya, Bu Rohimi ya? Iya. Nah, itu kan kesadaran. Jadi ketika kemudian ada beberapa penyebab utama masalah komunikasi dalam rumah tangga, misalnya komunikasi buruk, di mana kemudian sering terpicu konflik yang isinya tuh sepele gitu. Hanya kemudian mungkin menaruh sesuatu yang kemudian tidak ditemukan, panjang kemana-mana. Saya kira kalau kemana-mana itu kan pertama itu kan menahan diri, nggak perlu juga. Oh iya, apa sih cukup di situ? Oh iya, kalau nggak di situ nanti kita cari. Oh iya, nggak perlu panjang. Kemudian terlalu banyak screen time gitu ya, yang kemudian mungkin menghabiskan waktu menggunakan gadget. Kemudian baru di samping kita ada orang gitu, ada suami kita atau istri kita gitu yang tidak mau dibuat karena itu berlebihan. Kadang aku lebih bahagia HP ketimbang aku ya karena lebih suka dipegang ketimbang kita gitu ya. Nah, itu juga penting.
kemudian tidak bisa mengelola keuangan. Itu community konfliknya juga sering terjadi ketika itu terjadi. Kemudian berkata kasar, maka kan sebaik-baiknya kata Nabi adalah laki-laki atau pria apa yang kemudian baik kepada keluarga, seperti beliau yang baik kepada keluarga. Jadi cara baik, gitu kan. Artinya ketika kemudian ada masalah tidak diungkap ya, kemudian menjadi dirasakan di pikiran. Ujung-ujungnya adalah kenapa tidak kemudian bisa melakukan proses komunikasi itu. Nah, ada menarik ya satu buku yang dikeluarkan oleh di dalamnya itu Prof. Ois ya, ketua kami, ketua umum itu di Penggiat Keluarga Indonesia membuat buku terkait dengan pengukuran ya, tentang mengukur seberapa penting gitu ya keluarga itu, bil khusus bagaimana kemudian di dalamnya juga ada komunikasi. Nah, dari 11 instrumen ini tentu banyak hal-hal yang kita mau lihat bagaimana terkait dengan ketahanan keluarga. Nanti kita lihat diagnostik keluarga dan lain-lain. Nah, di situ bisa diukur seberapa rentan, seberapa baik gitu ya pola komunikasi. Di awalnya adalah tentang ketahanan keluarga, penguatan. Nah, terakhir ada pilar-pilar keluarga sakinah. Saya kira kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya, bahwa kehidupan beragama kita tercermin dalam aspek kehidupan. Salah satunya adalah keluarga sebagai cerminan itu. Kita hadir di sini itu kan kelihatan gitu ya, orang-orang yang kemudian memang pendengar semua juga pengen sekali kehidupannya tentram, baik gitu ya, pendidikan yang optimal, ekonomi yang stabil, apalagi di kondisi saat ini sering saja sekali aja ngomong agak sedikit konflik gitu ya, karena memang situasinya. Maka tentu ada penting kita memahami kesehatan mental kita yang memadai, kesehatan secara fisik kita ya, hubungan harmonis inter dan antar keluarga itu juga menjadi pilar keluarga sakinah. Kalau kita sampai kepada titik itu, insya Allah apa-apa yang kemudian terjadi, sekecil apapun atau sebesar apapun, dengan komunikasi bisa diurai. Ya. Baik. Nah, Bu Rohimi, ini kasus kemarin yang cukup mengejutkan. Seorang ibu yang membunuh anaknya, ternyata kok suaminya jauh ya di Jakarta kalau tidak salah. Ya. Tapi untuk membangun komunikasi yang jarak jauh LDR dan tentunya dengan permasalahan yang begitu rumit sehingga harus memilih jalan yang seperti itu, bagaimana Bu Rohimi? Ya, tidak jarang ya, hampir banyak ya yang mengalami pola komunikasi jarak jauh ya, baik antara suami istri atau antara anak dan keluarga gitu ya. Tentu ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi situasi saat ini kan seperti ini ya, ada kita difasilitasi oleh teknologi gitu ya, bisa bertatap muka ya, misalnya menggunakan Zoom atau video call ya, yang tadinya kita hanya dengar suara berbeda gitu, dengan kita melihat orangnya secara langsung gitu ya. Artinya ini gitu, mengkomunikasikannya. Kan kita bisa lihat gimana kemudian misalnya saya bersenang hati nggak ketemu Mbak Uti gitu ya, dengan apa indikatornya, misalnya oh iya kok lagi nggak nyaman ya, sedih, walaupun dia bilang nggak apa-apa, saya kami bahagia saja di sini, tapi kan ada getaran sesuatu yang kita lihat tidak mencerminkan apa yang disampaikan, seperti tadi ya, ada nonverbal yang kita rasakan. Pasti itu suami istri akan kita aja kalau menelpon teman bahasanya nggak sampai gitu nyamannya, kita merasa ya ada masalah kayaknya gitu ya, apalagi pasangan suami istri yang sudah terikat gitu ya. Nah, artinya dengan kemudian media yang saat ini kita difasilitasi luar biasa, sedemikian rupa saya kita bisa digunakan itu ya untuk sebagai dalam rangka untuk menguatkan, tapi perlu sensitivitas gitu ya. Artinya gini, walaupun kemudian ini ada sesuatu tertentu yang tadi ya, maaf mungkin pada sisi tertentu beliau sudah pada titik yang kemudian tidak bisa mengurai sendiri ya. Butuh keluarga dekat atau tetangga dekat juga kan perlu sensitivitas ya. Kalau ada yang seperti itu, kok jadi pendiam, kok jadi di dalam rumah, kok jadi apa, itu kan harus sensitif ya, harus didatangi. Misalnya itu ya, itu juga
lingkungan yang sehat itu kan seperti itu ya, peduli, ada kepedulian melihat seseorang yang kemudian sehingga kemudian dia terbatas dengan komunikasi dengan suami karena jarak jauh dan komunikasi itu tidak bisa terurai. Ada orang lain, walaupun dia introvert gitu ya, tidak menyampaikan dipendam saja gitu, sampai pada titik tertentu melakukan itu. Nah, ini juga penting lingkungan. Tapi pada sisi tertentu ini tadi pasangan itu biasanya ngerti tuh kalau saya punya masalah. Selain saya diam, mungkin karena saya introvert, juga saya menutup diri dan saya mungkin akan apa ya, menunjukkan sesuatu itu bukan dengan kata-kata, dengan perilaku dan lain-lain. Nah itu saya kira itu yang harus diawali ya, ketika skill kita itu ya, ketika di pranikah itu juga penting diurai. Saya kira itu. Bu Rohimi di 8816363 ada rekan Dakta yang ingin bergabung, kita terima. Halo, Assalamualaikum Dakta. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Ya, Pak Trias, Bu. Pak Trias di mana, Pak? Perumnas 1. Silakan dengan Ibu Rohimi. Ya, Bu Rohimi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, aku ini sekarang umur saya sudah tadi ada punya pengalaman yang agak ringkas. Dulu ada orang di kampung saya itu yang meninggal itu tercatat sampai umur 114. Nah, komunikasinya antara suami istri itu sangat luar biasa. Tapi cara berkomunikasi saya, kalau saya lihat itu agak unik. Boleh saya sampaikan? Silakan, Pak. Pak. Sampai dia berumur 100, tidak ada aspek biologis, tapi komunikasinya erat sekali. Tapi ya cerita sama saya itu pas suaminya meninggal, itu pengalaman untuk membangun tangga itu aku seperti pertama kali dia itu pura-pura masuk angin, minta ring itu saya bilang kok gitu loh ya. Nah itu sampai dengan suami setiap kerja pulang pasar pulang dari mana dia selalu minta di pegang ring itu sama suami, sehingga komunikasi terjalin, sehingga saya lihat sendiri karena dekat itu dia nggak pernah namanya berantem pun bareng sampai yang itu meninggal komunikasinya dengan cara yaitu tradisional itu minta gitu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang unik juga, Bu Rohimi ya. Iya, bagus banget ya, perlu dicontoh ya. Ya salah satu alternatif ya Pak ya. Kadang juga saya lendotan gitu ya. Kadang baring di paha gitu ya. Kemudian apa gitu kan, itu salah satu ya. Kemudian dia tanya, apaan sih? Oh iya kan pengen ini aja. Terus kan cerita-cerita gitu ya. Itu kan tadi ya Pak ya, bahasa nonverbal gitu ya Pak ya, bahasa tubuh gitu ya. Saya kira itu juga banyak yang bisa mengurai gitu ya, ketimbang bahasa lisan yang mungkin menimbulkan ketegangan. Tapi lebih baik begitu ya. Kita ini kan perlu juga gitu ya, ya harusnya gitu. Saya kira dengan bahasa tubuh itu, walaupun ini ya peluk gitu kan, disenderin gitu atau saling menyenderkan, itu kan sesuatu sekali gitu ya. Walaupun mengkomunikasikan rasanya itu luar biasa gitu. Jadi ya cinta yang itu tadi Pak ya, cinta yang sejati sampai mati, kemudian cara mengkomunikasikannya juga unik. Nah saya kira ini menjadi contoh penting Pak di saat ini, ketika kemudian komunikasi lisan itu terjadi hambatan. Saya kira komunikasi bahasa tubuh itu juga menjadi penting. Bagaimana kemudian Rasulullah banyak mencontohkan gitu ya, komunikasi dengan para dengan anak cucunya gitu ya, ketika menggendong atau Hasan dan Husain gitu ya, kemudian bergelayutan dan lain-lain sambil kemudian bercanda. Saya kira itu juga menjadi
contoh kita. Ya, makasih Bapak, luar biasa pengalaman. Iya, mungkin kalau di zaman sekarang we time ya, tanpa anak-anak pergi nonton, makan, jalan-jalan gitu ya. Perlu refreshing ya Pak ya, rekreasi gitu ya. Iya. Karena suami istri juga butuh jalan-jalan berdua ya Bu ya. Betul. Baik, ya Bu Rohimi, apa yang bisa disampaikan juga kepada rekan Dakta dan juga masyarakat lainnya terkait dengan tema kita di pagi hari? Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Titik poinnya adalah tadi ya, 4 pilar pernikahan. Nah, itu yang terencana, yang memang di ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga. Tentu tadi ya perlu menguatkan, mengkokohkan ya, janji yang sudah dipatrikan ketika kita akad nikah dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang harus kita lebih sering banyak menengok gitu ya. Maka ketika ada pernikahan itu didengarkan, jadi pasangan lama itu mendengarkan lagi gitu ya proses-proses yang sudah dilalui, bagaimana perjanjian dan lain-lain. Kemudian saling memperlakukan pasangan dengan baik ya, musyawarah, itu komunikasi itu memusyawarahkan sesuatu. Jadi dalam ayat-ayat komunikasi itu kan ada kaulan sadida, perkataan benar, menyampaikan sesuatu dengan baik gitu ya, perkataan yang membekas dengan jiwa, kaulan baliro, kaulan maisuro gitu ya, yang perkataan yang pantas, kaulan layina, yang lemah lembut gitu ya, yang baiklah, saling berlemah lembut, walaupun itu perlu proses gitu ya untuk melakukan itu. Saya emang orangnya kayak gini, to the point ya, to the point. Yeah. Tapi kan to the point-nya boleh nggak? Ini enggak gitu ya, kaulan karimah, kalimat yang yang mulia ya. Jadi ini yang menjadi catatan, sehingga mungkin mudah-mudahan dalam proses kita berkeluarga itu tadi ya, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, pola keluarga kita yang dikuatkan, dan saya kira itu menjadi contoh uswah bagi anak-anak kita. Terakhir itu, alhamdulillah, terima kasih sekali silaturahmi pagi ini Mbak Uci. Kami dari Penggiat Keluarga Indonesia, bagian dari salah satu cara wadah kita untuk berkontribusi terkait dengan bagaimana keluarga-keluarga khususnya di Indonesia menuju ketahanan keluarga dan juga mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terakhir, yang ingin saya sampaikan, langit cerah merah corona, sore hari pergi ke sawah. Keluarga Islam penuh pesona dalam rangkuman keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rohimi. Dan rekan Dakta, demikian perbincangan kami, talkshow kami bersama Penggiat Keluarga Indonesia, dan sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Informasi Dakta Pagi. Saya Oviana Larasati, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Dakta Radio, bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.